Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Praskilia Werunisa dengan NPM 100400189, Fakultas Hukum, Program Khususan Hukum Perdata, Universitas Islam Bandung, di bawah bimbingan Ibu Haji Lia Sukma Mulia, SHMH, dengan dosen penguji Bapak Faris Farhi Izadi, LCMH. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Keabsahan perkawinan yang dilaksanakan dengan ayah tiri sebagai wali nikah berdasarkan Konvensi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah kasus di mana terjadi sebuah pernikahan atau perkawinan yang diwalikan oleh ayah tirinya, sedangkan ayah kandung dari perempuan tersebut masih ada. Wali dalam perkawinan merupakan salah satu syarat yang menyebabkan proses suatu perkawinan menjadi sah. Seorang harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat dijadikan wali dalam sebuah perkawinan. Lengahnya kesadaran akan pentingnya kedudukan wali di perkawinan mengakibatkan beberapa perkawinan menjadi tidak sah hukumnya karena hal wali yang tidak sah. Wali dapat diwakilkan dengan cara taukil. Hal ini disebut dengan wakil wali. Penelitian ini dihubungkan dengan undang-undang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Penelitian ini memiliki dua identifikasi masalah, yaitu yang ke-1, bagaimana keabsahan wali nikah dalam melakukan perwalian dalam pernikahan ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Yang kedua, bagaimana konsekuensi hukum dari perkawinan yang diwalikan oleh ayah tiri berdasarkan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Tujuannya adalah untuk mengetahui keabsahan wali nikah dalam melakukan perwalian dalam perkawinan ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum dari perkawinan yang diwalikan ayah tiri berdasarkan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Keabsahan artinya mengesahkan atau pengesahan suatu hal, sedangkan perwalian merupakan pengawasan terhadap anak yang berada di bawah umur, yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua, serta pengurusan benda atau harta kekayaan anak tersebut. Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan adanya wali nikah dalam perkawinan, tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali nikah dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa jika salah satu orang tua meninggal dunia dan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup, yang mana mampu untuk menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menghendaki, maka izin diperoleh dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah. Jika terdapat adanya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat, maka pengadilan daerah hukum setempat yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan dari izin yang bersangkutan. Konsep perwalian dalam Islam berhubungan dengan Al-Quran dan Hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika urutan orang yang berhak menjadi wali nikah yaitu selama masih ada wali nasab, maka wali hakim tidak berhak menjadi wali. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 21, wali nasab terdiri atas 4 kelompok, yaitu kerabat laki-laki garis keturunan ke atas, yaitu ayah dan kakek. Yang kedua ada kerabat laki-laki kandung saudara ayah. Yang ketiga ada kerabat paman, yaitu saudara laki-laki sekandung ayah atau saudara ayah. Yang keempat ada saudara laki-laki kandung dari kakek. Wali dapat mewakilkan kepada orang yang dipercaya olehnya. Hal tersebut dikenal dengan istilah taukil wali. Taukil merupakan pelimpahan kekuasaan atau dapat dimaknai dengan proses, cara, perbuatan melimpahkan hak wewenang. Perwakilan dalam perkawinan diperbolehkan dengan alasan kedua orang tua mempelai berhalangan hadir di majelis akad dan dapat mewakilkannya kepada orang lain. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian yang menggunakan kepustakaan terhadap data sekunder, yaitu buku. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif.
Hasil dari penelitian dan pembahasan skripsi ini yaitu keabsahan wali nikah dalam perwalian dalam perkawinan ditinjau dari kompleks hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Wali nikah menurut hukum Islam yaitu berdasarkan kompleks hukum Islam pasal 21 menyebutkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah ialah seorang lelaki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu beragama Islam atau seorang muslim akil dan baligh. Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab diatur dalam pasal 21 kompleks hukum Islam yang menyebutkan bahwa wali nasab terdiri atas 4 kelompok, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua ada wali hakim, yang mana diatur oleh kompilasi hukum Islam dalam pasal 23, yaitu memberikan peluang kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir ataupun dalam keadaan tertentu lainnya. Wali hakim dapat menjadi wali nikah apabila telah keluarnya putusan dari pengadilan agama. Dalam undang-undang perkawinan, peraturan tentang wali diatur dalam pasal 51. Sedangkan mengenai urutan yang berhak menjadi wali terdapat dalam peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatat perkawinan dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Selain wali nasab dan wali hakim, orang lain tidak diperbolehkan untuk menjadi wali nikah kecuali dengan adanya surat taukil dari wali nasab terhadap orang lain yang dipercayai dapat menjadi wali nikah dalam perkawinan. Perkawinan yang diwalikan oleh ayah tiri dapat dikatakan sah menurut peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatat perkawinan. Hal tersebut termasuk dalam kategori wakil wali, artinya wali nasab dalam hal ini memberikan izin kepada wakil wali untuk menjadi wali dalam perkawinan. Yang kedua ada konsekuensi hukum dari perkawinan yang diwalikan oleh ayah tiri berdasarkan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Perkawinan yang diwalikan oleh ayah tiri mengakibatkan status perkawinan menjadi tidak sah jika tidak terdapat surat taukil atau pernyataan taukil yang diberikan dari ayah kandung atau wali nasab terhadap ayah tiri tersebut. Perkawinan yang diwalikan oleh ayah tiri tanpa adanya surat taukil harus dibatalkan oleh pihak KUA karena tidak mematuhi syarat yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam maupun undang-undang perkawinan. Sehubungan dengan proses perkawinan tersebut dapat dicegah sebelum terjadinya perkawinan, yaitu dengan alasan yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, yaitu adanya pihak yang syaratnya tidak dipenuhi, dan pasal 21 Undang-Undang Perkawinan yang mana perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jika perkawinan tetap akan dilangsungkan dengan status yang sah, berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 23 menyebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir dalam proses perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu keabsahan wali nikah dalam melakukan perwalian dalam perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam. Perkawinan akan dikatakan sah apabila yang menjadi wali adalah yang memiliki nasab garis lurus ke atas atau saudara dengan ketentuan pada pasal 21. Wali nasab berhak untuk memberikan kehendaknya kepada wali hakim untuk menjadi wali nikah dari mempelai wanita dengan ketentuan bahwa wali nasab telah sepakat jika yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Selain wali nasab memberikan izin kepada wali hakim, ada pula wali lainnya yang tidak memiliki ikatan darah atau garis keturunan lurus ke atas dapat menjadi wali nikah dengan syarat memiliki surat taukil yang diberikan oleh wali asli kepada wakil wali tersebut. Jika tidak terdapat surat taukil untuk ayah tiri dari ayah kandung atau wali nasab, maka perkawinan dapat dibatalkan dengan ketentuan pasal 22, yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Saran dari penelitian ini yaitu ketegasan pihak KUA untuk menaati prosedur-prosedur yang harus dilakukan ketika proses perkawinan berlangsung dan melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua,
menjalin hubungan yang baik antara wali nasab, ayah kandung, dengan ayah tiri atau wakil wali lainnya. Karena jika tidak terjalin hubungan yang baik, maka akan berpengaruh pada anak perempuan yang nantinya akan membutuhkan wali di proses perkawinannya. Agar status dalam perkawinannya pun akan menjadi sah, tidak semena-mena menghadirkan wali yang tidak sesuai dengan aturan hukum atau undang-undang yang berlaku lainnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.